Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat shadaqallahul alim. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, marilah kita yang pertama dan terutama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan dan seluruh amaliyah Ramadan sampai dengan hari ke-23. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan semua Allah terima amal kita, amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita menyelesaikan ibadah Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, dan mudah-mudahan kita maksimalkan di beberapa hari ke depan. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas karena Allah, dengan kesungguhan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan satu malam, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, seringkali kita jika ada kebahagiaan pada saudara kita, kita sering mengucapkan barakallah. Kita sering di WA sudah ada emotikonnya, barakallahu fikum, dan seterusnya. Kita kalau menghadiri pernikahan, kita mendoakan mempelainya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau kita punya saudara kerabat yang berulang tahun, kita doakan supaya umurnya barokah, barakallahu fi umrik, dan seterusnya. Seluruh aktivitas kita sering kita sampaikan kebahagiaan-kebahagiaan, doa-doa yang kita sampaikan ke saudara-saudara kita, kerabat kita, kita sampaikan barakallah. Bahkan kalau kita mau makan, ya, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita berharap segala aktivitas kita, makanan yang kita makan, rizki yang kita makan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, tentu saja kata-kata barokah ini sudah familiar di telinga kita. Orang kita biasa menyebut juga berkah. Maka perlu rasanya kita tekankan dan kita garis bawahi, mengapa kita sering mengatakan barokah, mengapa kita sering menyebutkan berkah. Barokah ini para ulama banyak menafsirkan. Ada yang menafsirkan barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi ada terjemahan dari Imam Ibnu Rajab, ini bagus untuk kita renungkan bersama dan mudah untuk kita cerna, ya. Al barakatu kullu ma tuzidukum fitah. Jadi semua perkara yang mengantarkan kepada ketaatan itu adalah barokah. Maka kita senantiasa jangan sampai terkecoh dengan harta yang banyak, ya, atau kesehatan yang luar biasa, fisik yang sehat, ya, anak yang banyak, ilmu yang luas, ya.
perlu kita ukur bersama gitu. Kadang-kadang kita suka salah menilai gitu. Kalau orang dibukakan pintu rizkinya begitu luas, kadangkala kita menyangka bahwa Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kebaikan kepadanya gitu. Padahal itu belum tentu juga demikian gitu. Apakah harta yang diberikan oleh Allah SWT itu dapat mengantarkannya untuk meningkatkan ketaatan pada Allah SWT gitu. Ini sangat penting untuk kita cermati bersama gitu. Ada orang diberi penyakit, tapi dengan penyakitnya itu bisa meningkatkan ketaatan pada Allah SWT gitu. Ada orang yang diberi kesehatan, tapi kesehatannya itu melalaikan dia daripada mengingat Allah SWT gitu. Maka itu adalah bukan kesehatan yang barokah gitu. Begitupun umur panjang bukan menjadi ukuran keberkahan gitu. Umur yang kita harapkan adalah umur yang panjang dan barokah gitu. Imam Nawawi rahimahullah, beliau umurnya tidak lebih dari 40 tahun, tapi ilmunya sangat manfaat sampai sekarang ini gitu. Maka usia yang pendek itu memberikan keberkahan padanya gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, keberkahan ini semua datangnya dari Allah SWT gitu. Ini yang perlu kita renungkan bersama gitu. Keberkahan itu sumbernya adalah dari Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, al-barakatu minallah. Jadi keberkahan ini datangnya dari Allah SWT, bukan dari yang lainnya gitu. Maka cara mencapainya, cara menggapainya juga harus dengan cara-cara yang Allah ridhoi gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernah saya waktu haji pertama kali, waktu itu haji tahun 93. Saya berangkat dari Delft, Belanda pada saat kuliah waktu itu. Waktu itu kami tinggal bersama dengan orang Maroko dan orang Turki di apartemen. Kita punya musola bersama untuk sholat bersama di sana. Waktu saya mau berangkat, beliau menitipkan baju atau kain seperti itu. Kamu kan mau haji, saya titip ya, saya minta keberkahannya, tolong dielapkan di Ka'bah gitu. Jadi ini adalah salah kaprah tentang keberkahan gitu. Wah, berkah itu datangnya dari Allah SWT, bukan dari makhluk Allah SWT. Begitupun yang pernah haji dan umrah, saya kira pernah melihat ya, banyak sekali jamaah yang berbondong-bondong ziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat di Masjid Nabawi ya, di mana mereka berhenti sejenak di sana dan meminta kepada kuburan, meminta kepada makam Rasul untuk mendapatkan barokah. Maka ini adalah salah kaprah yang harus kita hindari. Karena keberkahan itu sumbernya dari Allah SWT, maka kita minta dari Allah SWT. Beberapa bukti berkah itu Allah berikan kepada makhluk Allah, salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Dalam salah satu suratnya, di surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunta. Jadi di sana, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini pertanda bahwa Nabi Isa alaihissalam diberkahi oleh Allah SWT gitu. Ada juga tempat-tempat yang diberkahi, sebagaimana kita memahaminya, inna awala baita wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Di mana di sini dikatakan bahwa Mekah itu adalah tempat yang diberkahi. Tempat yang diberkahi oleh Allah SWT gitu. Kalau kita perhatikan, awalnya Mekah itu adalah padang tandus ya. Tidak ada air, berbatuan, tidak ada pepohonan, bahkan tidak ada manusia pada saat itu. Tapi ternyata Allah jadikan tempat ini tempat yang berkah gitu. Jadi tempat yang berkah tidak senantiasa tempat yang menurut pandangan mata kita adalah tempat yang indah gitu. Karena pada saat itu mungkin manusia memandang bahwa ini tempat sangat gersang gitu. Tapi Allah mengubah itu menjadi tempat yang barokah. Allah jadikan itu tempat yang barokah. Begitupun kita melihat di ayat yang lain di surat Al-Isra yang sering kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini juga mengisyaratkan bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa
Mereka itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah SWT. Jadi tempat-tempat yang diberkahi salah satunya adalah Masjidil Haram, Makkah, lalu Al-Aqsa dan Masjid Nabawi. Ini adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah SWT. Lalu kita juga mempunyai waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah SWT. Waktu-waktu yang diberkahi seperti kita lakukan pada saat ini, kita cari waktu yang sangat diberkahi oleh Allah SWT. Inna anzalnahu fi lailatam mubarakah. Jadi malam-malam yang penuh keberkahan adalah malam Lailatul Qadar. Malam keberkahan ini Allah berikan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini, malam-malam ganjil yang insya Allah akan diturunkan oleh Allah, malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu yang barokah juga adalah waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang sangat berkah gitu. Maka jangan sampai kita melewatkan waktu sahur kita. Bukan hanya untuk makan dan minum, tapi itu adalah waktu-waktu mustajabah, di mana kesempatan kita untuk melantunkan doa-doa terbaik kita. Sepertiga malam terakhir menjelang subuh adalah waktu yang mustajabah. Waktu sebaiknya kita bangun ya, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita terbiasa untuk bangun di waktu sahur, untuk melaksanakan qiyamul lail dan melantunkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kehidupan kita akan bertambah berkah nantinya insyaallah. Jamaah rahimakumullah, untuk itu karena kita tahu keberkahan itu sumbernya dari Allah SWT, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita melantunkan doa-doa kita. Kita minta kepada Allah SWT agar kita diberikan keberkahan dalam hidup kita. Karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penuh berkah. Bulan di mana kita meningkatkan ketaatan kita. Hampir seluruh umat Islam meningkat ketaatannya kepada Allah SWT. Maka bulan Ramadan layak disebut dengan bulan penuh berkah. Kita berdoa di bulan penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah menerima amal soleh kita dan Allah memberikan kehidupan yang berkah kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, ini karena bulan puasa ini kering ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri ya, keberkahan dalam hidup kita. Ada minimal 3 ciri keberkahan yang bisa kita ukur pada diri kita. Apakah kehidupan kita ini berkah atau tidak? Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah kita senantiasa ingin melaksanakan ketaatan pada Allah SWT, ingin melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Kita ingin segala sesuatunya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Maka kalau kondisi kita senantiasa terus-menerus menambah ketaatan pada Allah SWT, maka ini ciri-ciri hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Maka mudah-mudahan ada ciri itu pada diri kita. Mudah-mudahan juga ada ciri itu pada anak-anak kita, pada istri kita, pada keluarga kita, pada harta kita. Mudah-mudahan dengan harta yang diberikan, dititipkan kepada kita, mendatangkan keberkahan. Kita senang beribadah pada Allah dengan bertambahnya harta. Kalaupun kita mendapatkan kendaraan itu dimanfaatkan untuk meningkatkan ketaatan kita pada Allah SWT. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang yang kaya itu senantiasa mendapat keberkahan, belum tentu. Kalau demikian adanya, bisa jadi orang kafir itu penuh dengan keberkahan. Padahal tidak demikian. Kalau ukurannya adalah ketaatan pada Allah SWT. Banyak pintu-pintu rezeki itu dibukakan oleh Allah SWT. Bisa jadi itu bukan keberkahan. Bisa jadi itu adalah istidraj. Diangkat dulu oleh Allah SWT lalu dijatuhkan dan diminta pertanggungjawabannya nantinya. Jamaah rahimakumullah, jadi ukuran kita adalah meningkatnya ketaatan kita dari waktu ke waktu. Yang kedua, kita senantiasa meningkatkan
meningkatkan, ingin senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita mencintai Rasulullah SAW dengan mengamalkan apa yang beliau amalkan dalam kehidupannya gitu. Maka tentu saja kita harus mempelajari ya, cara hidup Rasulullah SAW gitu. Bagaimana Rasulullah kalau berbuka, beliau berbuka dipercepat ya. Tidak menunda-nunda, sahur diperlambat gitu. Rasulullah SAW sangat tidak pernah mencela makanan gitu. Rasulullah kalau dikasih makanan tidak pernah mencela bahwa makanan ini tidak enak. Rasulullah senantiasa sayang kepada umatnya, bahkan kepada orang yang membencinya sekalipun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya kepada putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha saat Rasulullah SAW telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat paling dekat pada Rasulullah SAW yang hampir semua aktivitas Rasulullah beliau tahu dan beliau laksanakan. Maka bertanya beliau kepada anaknya, istri Rasulullah SAW, ya anakku, apa kira-kira amalan Rasulullah yang aku belum lakukan? Apakah masih ada amalan Rasulullah yang belum aku tiru, belum aku laksanakan? Sepertinya hampir semua engkau sudah laksanakan gitu. Engkau telah terapkan dalam kehidupan gitu. Tapi ada satu katanya, ada satu hal yang Rasulullah sampai akhir hayatnya beliau sering ke pojokan Madinah sana gitu. Beliau sering memberikan makan kepada pengemis Yahudi. Pengemis itu pengemis buta ya, tidak tahu siapa yang memberi makan. Maka bergegaslah, pendek cerita bergegaslah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mencoba melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dia sampai ke tempat itu dan dia coba untuk memberi makan kepada pengemis buta tersebut. Pengemis itu senantiasa mencela Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan jangan sampai ketemu yang namanya Muhammad, karena Muhammad itu begini dan begitu, mencela Rasulullah SAW, memfitnah Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kaget, kok bisa Rasulullah ini terus menyuapi, memberi makan pengemis yang perilakunya seperti ini, gitu. Terus diberi makan. Pada saat itu waktu diberi makan, si pengemis itu kaget gitu. Ini siapa ini? Ini yang biasa memberi engkau makan. Bukan, ini bukan. Bukan seperti ini yang biasa memberi aku makan. Yang biasa memberi aku makan ini biasanya lebih halus, lebih lembut makanannya. Jadi sudah dihaluskan terlebih dahulu gitu. Oh iya benar, yang beri engkau makan ini sekarang telah wafat. Beliau adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kagetlah si pengemis itu, ternyata yang dia hina, yang dia caci maki itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak sakit hati dengan cacian dan makian, beliau tetap beri makan. Karena beliau melihat orang ini nggak ngerti gitu. Orang ini tidak melihat dan tidak paham. Tapi kebaikan tetap dilaksanakan. Sampai Abu Bakar As-Siddiq bercucuran air matanya, mengingat Rasulullah SAW begitu mulia akhlaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitulah kecintaan kita. Kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus cinta juga kepada sesama kita. Kita harus menyayangi sesama kita, harus mengasihi saudara-saudara kita. Apalagi mereka yang sekarang berkebutuhan, mereka yang miskin, mereka yang tidak mampu, ini bagian daripada kebutuhan kita untuk menyayangi mereka. Bahkan Rasulullah mencontohkan menyayangi manusia, sisi kemanusiaannya yang disayangi. Apalagi kita yang sesama muslim tentunya harus lebih saling menyayangi dan saling memperhatikan satu sama lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah menjaga keistiqomahan. Menjaga keistiqomahan ini adalah perkara yang berat. Istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga keistiqomahan kita. Kita jaga dengan senantiasa melantunkan doa-doa kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Rasulullah SAW yang sudah dijamin hidupnya, dosanya diampuni yang ke depan yang ke belakang, tapi doanya tetap ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi Rasulullah SAW tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang membulak-balikan hati, ya, kokohkan hati ini di dalam agamamu gitu. Jamaah rahimakumullah, marilah kita identifikasi pada diri kita. Apakah kita senantiasa meningkatkan ketaatan dari waktu ke waktu? Apakah kita berusaha untuk menyintai Rasulullah SAW dengan mengaplikasikan apa yang Rasulullah contohkan dalam hidup ini? Dan yang ketiga, apakah kita mampu terus menjaga keistiqomahan kita? Kita buktikan nanti dengan selesainya bulan suci Ramadan. Apakah kita masih terus melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Apakah kita masih terus membaca Al-Quran seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apakah kita masih terus dengan mudah menginfakkan harta-harta kita? Apakah kita masih terus memperhatikan saudara-saudara kita? Mudah-mudahan 3 ciri ini ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan hidup kita penuh berkah. Dan kalaupun Allah telah ambil habis masanya hidup di dunia ini, mudah-mudahan ditutup dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. La yadhkuru la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.